Assalamualaikum. Siapa sangka seorang gadis sederhana dari desa terpencil, yang hanya membawa tas kecil dan selembar doa, kini menjadi simbol harapan di tengah keluarga kaya. Inilah kisah haru tentang babysitter tulus yang berjuang mengejar mimpinya dan mengubah nasibnya selamanya. Kalau kamu pernah diremehkan, tonton cerita ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like serta tulis kota asalmu di komentar. Semoga rezekimu semudah senyuman Lestari. Sekarang, selamat menyaksikan. Langit mendung mengiringi langkah kaki Lestari saat ia turun dari bus tua di pinggir jalan besar perumahan Cendana Hills. Dengan tas kecil berisi baju ganti dan satu map merah kusam berisi ijazah SMP-nya, Lestari menatap gerbang besar bertuliskan, Blok D7. Rumah itu besar, megah, dan terasa asing. Tapi di dalam hatinya, ia hanya mengulang satu doa yang telah lama ia hafal. Allah, kalau ini jalan yang kau pilihkan, beri aku kekuatan untuk menjalani semuanya. Lestari, gadis 20 tahun asal desa Ngrambe, telah menempuh perjalanan panjang sejak kematian ayahnya 2 tahun lalu. Ibunya kini menjahit di kampung untuk menyambung hidup, sementara Lestari menjadi harapan keluarga untuk bisa mengubah nasib. Setelah putus sekolah karena tak sanggup bayar SPP, ia bekerja menjadi pengasuh bayi dari rumah ke rumah, semua berdasarkan rekomendasi mulut ke mulut. Rumah D7 adalah tempat kerja barunya. Dihuni oleh keluarga Pak Dharma, seorang dokter spesialis bedah, dan istrinya, Bu Rani, seorang mantan guru TK yang kini sibuk dengan usaha toko perlengkapan bayi. Mereka memiliki 3 anak, si kembar Bima dan Dinda yang masih berusia 5 tahun, dan Raka, si bungsu, yang belum genap 3 tahun dan memiliki keterlambatan bicara. Awalnya, Bu Rani memandang Lestari dingin. Ia pernah dikecewakan babysitter sebelumnya. Namun, begitu Lestari mulai bekerja, ada yang berbeda. Ia tak banyak bicara, tapi tangannya cekatan. Ia bisa menenangkan Raka hanya dengan cara mengelus pelan punggungnya sambil bernyanyi lirih. Dinda yang manja jadi lebih kalem saat digendong olehnya. Dan Bima yang aktif malah menurut kalau disuruh sikat gigi oleh Lestari. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Bu Rani melihat dapur rapi, lantai bersih, peralatan steril. Tapi ada satu hal yang membuatnya berhenti melangkah. Tumpukan kertas ulangan dan buku pelajaran tertata di meja makan. Disitulah ia melihat Lestari sedang menyalin soal matematika ke buku catatan. Pensilnya sudah pendek. Wajahnya serius. Ia belajar di sela-sela pekerjaan beratnya. Besoknya, saat sarapan, Bu Rani iseng bertanya, "Lestari, kamu suka matematika?" Lestari terkejut, tapi kemudian mengangguk malu-malu. "Iya, Bu. Saya dulu suka pelajaran itu. Tapi waktu SMA, saya berhenti sekolah. Tapi saya masih simpan buku-bukunya." Sejak hari itu, Bu Rani mulai memandangnya berbeda. Suatu sore, Raka menangis keras karena demam tinggi. Lestari panik tapi tetap tenang. Ia kompres kepala Raka, peluk sambil mengusap punggungnya, lalu menelpon Bu Rani dan Pak Dharma dengan suara teratur. Saat Pak Dharma pulang dan memeriksa anaknya, ia sempat berkata pelan ke istrinya, "Anak itu punya naluri keibuan yang luar biasa." Lestari tak tahu pujian itu. Ia hanya terus bekerja seperti biasa. Bangun jam 4 pagi, sholat, menyiapkan air mandi anak-anak, hingga malam belajar diam-diam. Dan hari itu tiba. Hari di mana Allah mempertemukannya dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, rumah Pak Dharma tampak tenang. Raka sudah tak demam lagi. Si kembar sedang menggambar di ruang tengah, dan Lestari sibuk mencuci piring di dapur belakang. Tapi di ruang makan, Bu Rani menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Selembar amplop lusuh berwarna coklat tergelincir di balik rak buku kecil. Ia membukanya. Isinya, surat pengantar dari kepala desa Ngrambe yang tertulis dengan mesin tik lama. Ananda Lestari adalah anak baik. Walau yatim dan putus sekolah, dia rajin belajar. Jika ada kesempatan beasiswa atau pekerjaan yang layak, mohon bantuannya. Bu Rani mematung. Ia tak tahu bahwa Lestari menyimpan surat ini.
Surat yang tampaknya selalu dibawanya kemana-mana, entah untuk melamar pekerjaan atau untuk sekadar mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia belum menyerah pada mimpi. Hari itu, Bu Rani mulai lebih sering memperhatikan. Ia melihat Lestari bukan sekadar jujur, tapi juga teliti. Saat belanja ke pasar, ia mencatat harga satu persatu di kertas kecil dan menyerahkan uang kembalian tanpa diminta. Saat anak-anak bertengkar, ia tak marah, tapi mengajarkan mereka menyelesaikan masalah lewat cerita dongeng. Tapi puncaknya terjadi di hari Jumat siang. Bu Rani dan Pak Dharma mendadak panik karena anting berlian kecil milik ibunya yang sudah almarhum hilang dari laci rias di kamar utama. Tidak ada yang mereka curigai selain Lestari, karena hanya dia yang sering membersihkan kamar itu. Dengan ragu, Bu Rani memanggil Lestari. Wajahnya datar, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. "Lestari, kamu lihat anting kecil bundar dari emas putih?" Lestari menggeleng. "Tidak, Bu. Tapi saya ingat waktu kemarin membersihkan. Anting itu seperti nyangkut di sapu. Saya langsung masukkan ke dalam plastik kecil dan taruh di atas rak sepatu. Takut anak-anak mainin." Mereka bergegas ke rak sepatu. Dan benar, anting itu ada di sana. Rapi dalam plastik klip bening. Diselipkan di balik kotak obat nyamuk. Bu Rani tercekat. Bukan karena antingnya ketemu, tapi karena rasa bersalah yang menyelubungi hatinya. "Maafkan Ibu, Lestari," ucapnya lirih. Tangan menggenggam tangan Lestari dengan erat. Lestari hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Saya ngerti. Kalau saya jadi ibu pun, mungkin juga akan curiga." Hari itu, Bu Rani menangis di dalam kamar. Ia menyadari, Lestari bukan hanya gadis pekerja keras, tapi juga punya hati yang besar. Hati yang tulus tanpa banyak bicara, dan kepala yang penuh mimpi tapi tak pernah meminta. Sore harinya, saat anak-anak tidur, Bu Rani dan Pak Dharma duduk berdua di teras rumah. Angin lembut menyapa wajah mereka. "Kita harus bantu dia," ujar Bu Rani pelan. Pak Dharma mengangguk. "Aku sudah cek. Universitas Terbuka punya program beasiswa pekerja informal. Kita daftarkan dia. Kita juga bisa bantu biayai sisanya." Bu Rani tersenyum haru. Anak itu adalah berkah yang dikirim Allah ke rumah ini. Dan dari sinilah, langkah kecil menuju masa depan baru bagi Lestari pun mulai terbuka. 2 minggu berlalu sejak insiden anting berlian itu. Hubungan antara Bu Rani dan Lestari semakin hangat. Ada kepercayaan yang tumbuh bukan karena waktu, tapi karena rasa hormat dan kekaguman diam-diam. Suatu pagi, Lestari tengah menyuapi Raka di taman belakang, ketika Pak Dharma duduk di sebelahnya. Biasanya, lelaki itu hanya bicara seperlunya. Tapi kali ini, ia tampak ingin menyampaikan sesuatu. "Lestari, kamu pernah dengar Universitas Terbuka?" tanyanya sambil tersenyum. Lestari mengangguk. Pelan. "Pernah dengar, Pak. Tapi saya nggak berani mimpi ke sana. Biayanya, waktunya saya cuma pengasuh." Pak Dharma tersenyum, lalu menyerahkan amplop putih yang sudah disegel rapi. "Ini formulir pendaftaran. Kami sudah bantu isikan data dasarnya. Tinggal kamu isi bagian pribadi dan tanda tangani. Kalau kamu mau, kamu bisa kuliah sambil tetap tinggal di sini." Lestari menatap surat itu lama sekali. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena tidak percaya bahwa harapannya selama ini bisa benar-benar dilihat oleh orang lain. "Tapi saya takut, Pak, takut nggak mampu." Pak Dharma menatap matanya. "Ketulusanmu sudah membesarkan 3 anak kami. Kamu mampu lebih dari yang kamu pikir." Hari-hari berikutnya jadi lebih sibuk. Bu Rani sering menemani Lestari mengisi formulir, menyiapkan berkas, bahkan membelikan tas baru dan sepatu datar untuk kuliah pertamanya nanti. Tapi ada satu hal yang belum diketahui oleh Lestari, bahwa selama ini, diam-diam, Bima sering menggambar dirinya dan menulis di bawahnya, "Ini Mbak Lestari. Dia pahlawanku." Pada malam sebelum pendaftaran resmi, Lestari duduk di kamarnya yang sederhana.
Di hadapannya, ia menulis sebuah surat panjang. Bukan untuk Pak Dharma atau Bu Rani, tapi untuk ibunya di kampung. Bu, Lestari nggak tahu harus nulis apa. Tapi Allah ngirim keluarga yang bukan sedarah, tapi bisa sayang kayak darah sendiri. Doakan Lestari ya, Bu. Karena ini bukan akhir kerja, tapi awal perjuangan lagi. Surat itu ia lipat rapi, lalu sisipkan dalam tas. Keesokan harinya, mobil Pak Dharma mengantar Lestari ke kampus. Bu Rani, si kembar, dan Raka ikut di dalam, membawa spanduk kecil bertuliskan, "Semangat Mbak Lestari." Di depan gerbang kampus, Lestari berdiri menatap bangunan tinggi berwarna putih gading. Napasnya dalam, matanya berbinar. Ia tahu, ia tak sekadar datang untuk belajar. Ia datang untuk menghargai setiap langkah kecil yang telah ia tapaki dari dapur ke perpustakaan, dari popok ke buku kuliah. Dan di dalam hatinya, ada suara lembut berbisik. Ini bukan mimpi lagi, Lestari. Ini kenyataan yang kau bangun dengan kebaikan dan ketulusan. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam di perumahan elit itu sempat berkokok, Lestari sudah bangun. Kebiasaannya tak berubah. Ia tetap menyiapkan susu untuk Raka, mengecek perlengkapan sekolah si kembar, dan menyapu halaman belakang. Bedanya, sekarang ada tambahan. Buku-buku kuliah di dalam tas hitam barunya, tersusun rapi dengan stabilo warna-warni di sela halamannya. Kuliah Lestari dimulai pukul 8 pagi, 2 kali seminggu. Pak Dharma dan Bu Rani sudah menyusun ulang jadwal agar Lestari bisa fokus belajar. Bahkan mereka menyewa asisten rumah tangga tambahan paruh waktu untuk membantu saat Lestari sedang di kampus. Hari pertama kuliah adalah hari penuh rasa canggung. Di antara teman-temannya yang berpakaian modis dan membawa laptop mahal, Lestari duduk tenang, mencatat pelajaran dengan pulpen biasa dan buku tulis bergaris 2. Tapi ia tak gentar. Di matanya, masa depan adalah sesuatu yang bisa dijangkau, asal tidak berhenti berusaha. Satu hari, dosennya, Ibu Marisa, meminta setiap mahasiswa presentasi tentang pengalaman paling berharga dalam hidup. Teman-temannya banyak yang bercerita tentang liburan ke luar negeri, proyek sekolah bergengsi, atau organisasi kampus. Tapi Lestari, dengan suara tenang, menceritakan pengalamannya pertama kali menenangkan anak kecil yang tantrum selama 2 jam tanpa henti. Saya belajar bahwa mengasuh anak bukan hanya soal kesabaran, tapi juga soal mengenali bahasa yang tak terucap, memahami tangis yang tak selalu berarti marah, dan menyayangi walau tahu tidak akan dibalas dengan kata-kata. Ruang kelas hening. Tak ada yang tertawa. Bahkan, beberapa mahasiswa tampak menunduk, tertegun. Dan sejak hari itu, semua memanggilnya dengan hormat, Mbak Lestari. Di rumah, perubahan pun mulai terasa. Dinda, si kembar perempuan, suka diam-diam menulis di buku hariannya tentang betapa dia ingin jadi seperti Mbak Lestari. Raka makin dekat padanya, bahkan mulai berani menyebut kata baru, Tari. Bu Rani dan Pak Dharma makin yakin bahwa keputusan mereka membiayai kuliah Lestari adalah keputusan terbaik yang pernah mereka ambil. Namun, tak semua jalan mulus. Di tengah semester, Lestari harus menghadapi ujian teori sambil menjaga anak-anak yang demam bergantian. Ia tak tidur 2 malam, tapi tetap hadir di kelas dan lulus dengan nilai nyaris sempurna. "Bagaimana kamu bisa kuat begitu?" tanya Bu Rani di suatu malam. Lestari tersenyum, matanya merah karena lelah. "Karena saya pernah lebih lelah dari ini, Bu. Dan waktu itu saya belum punya harapan. Sekarang saya punya." Saat Lestari tidur malam itu, ia tak sadar bahwa Pak Dharma menyelinap ke ruang tamu dan membuka laptopnya. Ia sedang menulis email ke kenalannya di lembaga pendidikan. "Saya punya seseorang yang perlu disorot, bukan karena prestasi akademik, tapi karena kekuatan hatinya. Kalau kalian cari wajah masa depan pendidikan anak, lihatlah gadis ini." 3 tahun telah berlalu sejak pertama kali Lestari menapakkan kaki di kampus dengan tas hitam dan buku bekas. Banyak hal telah berubah, tapi ada juga yang tetap. Cara ia menyambut anak-anak setiap pagi, cara ia tersenyum saat Bu Rani pulang belanja,
dan cara ia merapikan tempat tidur dengan ketelitian seorang ibu. Hari itu, suasana rumah berbeda dari biasanya. Ada balon, spanduk kecil bertuliskan, "Selamat, Lestari, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini," dan anak-anak mengenakan kaos bergambar wajah Lestari dengan kata-kata, "Aku bangga padamu." Lestari berdiri di tengah ruang tamu. Jilbabnya rapi, wajahnya bersih meski tak berbedak, dan di tangannya ada map biru berisi ijazah yang ia peroleh dengan penuh perjuangan. Tangis pecah dari bibir Burani saat memeluknya. "Dulu kamu datang ke rumah ini dengan tas kecil dan mata penuh harap. Sekarang kamu pulang dengan gelar, tapi tetap dengan hati yang sama, tulus dan bersinar." Lestari hanya tersenyum. Ia belum bisa berkata-kata. Ia tahu, ucapan terima kasih saja tak cukup membayar semua yang keluarga ini lakukan padanya. Tapi ia punya cara lain. Seminggu kemudian, Lestari mengajak Pak Dharma dan Burani ke sebuah bangunan kecil di pinggiran kota. Sebuah rumah kontrakan tua yang ia sulap menjadi taman bermain dan ruang baca anak-anak kurang mampu. Di atas pintunya tergantung papan sederhana bertuliskan, "Rumah Cahaya Lestari, tempat anak belajar bermimpi." "Ini untuk anak-anak seperti saya dulu," ucapnya pelan, "yang tak punya apa-apa, kecuali semangat." Pak Dharma mengusap mata yang mulai basah. "Kamu telah memberi lebih dari yang kami berikan padamu, Lestari." Tahun-tahun berikutnya, Lestari menjadi inspirasi. Ia tidak hanya menjadi guru, tapi juga pembicara di acara pendidikan, dan pendamping psikologi anak di beberapa rumah sakit. Ia tetap sederhana, tetap tinggal bersama keluarga Pak Dharma yang kini sudah seperti orang tua sendiri, dan tetap menjadi Mbak Lestari di mata anak-anak yang dulu ia besarkan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Raka yang kini duduk di kelas 2 SD menarik tangan Lestari. "Mbak Tari, nanti kalau aku besar, aku juga mau kuliah. Tapi nggak mau jadi dokter kayak ayah. Aku mau jadi guru, kayak Mbak Tari." Lestari tertawa kecil, lalu mendekap anak itu erat. "Mimpi itu milik siapa saja, Raka. Asal kamu jujur, sabar, dan gak pernah berhenti belajar, Allah pasti bukakan jalan." Dan saat senja perlahan menutup hari, cahaya lembut menimpa wajah Lestari. Wajah seorang perempuan biasa, yang karena kebaikan hatinya, telah menyalakan 1000 cahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Lestari tidak pernah meminta apa-apa. Tapi justru karena ia tak pernah menuntut, Allah datangkan lebih dari yang ia bayangkan. Ia mengasuh dengan hati, dan kini, ribuan hati terinspirasi olehnya. Dari seorang babysitter yang belajar diam-diam di dapur, kini jadi guru yang menyalakan harapan di setiap anak. Karena sejatinya, cahaya tidak selalu datang dari langit, kadang ia tumbuh dari tangan yang sabar dan hati yang ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebar Cahaya Lestari dengan like dan share ke sahabatmu. Jangan lupa subscribe, agar kamu tidak tertinggal kisah menginspirasi lainnya. Semoga yang menonton ini, hidupnya ikut dibukakan jalan kebaikan. Amin.